出来！快，加速机！负责的出手突出去，谁也拦不住！Di season sebelumnya, setelah Xiaoyan menyelesaikan perjanjian 3 tahunnya dengan Nalan Yeran, hal itu justru membuatnya semakin benci terhadap sekte Mystic Cloud. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kekaisaran Jiama. Tujuan selanjutnya adalah pergi ke Akademi Jianan agar bisa menjadi lebih kuat. Karena dengan begitu, ia baru bisa melindungi orang yang dia sayangi. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Ling Ying yang sedang melapor kepada Sun Er mengenai Xiaoyan. Ia mengatakan kalau sekarang dia tidak lagi mengikutinya dan lebih memilih untuk kembali memulihkan diri. Ternyata Sun Er mengetahui jika saat itu Ratu Medusa membantu Xiaoyan ketika berada di sekte Mystic Cloud. Ling Ying bilang takutnya dia sendiri tidak bisa mengalahkan Xiaoyan mengingat kemampuannya yang terus meningkat dengan sangat pesat. Sun Er kemudian bertanya mengenai keberadaan Xiaoyan sekarang. Ia bilang kalau sebentar lagi Xiaoyan mungkin akan segera tiba di Akademi Jianan. Mendengar hal itu, Sun Er terlihat sangat senang. Kemudian ia pun menyuruhnya untuk beristirahat di luar akademi. Saat sedang menuruni tangga, Sun Er tidak sengaja bertemu dengan seniornya yang bernama Baisan dan sepertinya dia ini menyukai Sun Er. Namun di sini Sun Er memilih untuk tidak menanggapinya. Kemudian ia pun bertemu dengan gurunya yang bernama Raulin. Gurunya bilang kalau setengah bulan lagi kompetisi promosi akademi akan dimulai. Dan 20 murid teratas dapat memasuki halaman dalam untuk berlatih. Tahun lalu Sun Er sebenarnya bisa ikut, namun ia memilih untuk mengundurkan diri. Gurunya tahu kalau itu cuma alasan karena Sun Er hanya ingin bertemu dengan Xiaoyan. Jika saja Sun Er tidak memohon kepada gurunya, mungkin dia sudah mencoret nama Xiaoyan dari daftar murid. Baisan yang dari tadi menguping obrolan mereka sangat penasaran dengan sosok Xiaoyan yang sudah berani merebut pujaan hatinya. Scene kemudian berpindah. Xiaoyan yang saat itu sedang dalam perjalanan diminta oleh gurunya untuk menyembunyikan kedua sayap awan ungu miliknya. Karena akan melewati kota Black Mark, Yao Luo menjelaskan kalau kota itu adalah tempat terkacau yang terkenal di benua. Sayap ungu miliknya adalah keterampilan yang sangat langka. Jika sampai ada yang melihat, maka bisa dipastikan Xiaoyan akan diburu sampai mati. Saat tiba di gerbang kota, ia pun langsung disambut dengan sebuah anak panah. Setelah memberikan penjelasan kalau hanya ingin istirahat, kemudian muncul seorang penjaga yang meminta Xiaoyan untuk membayar sejumlah uang jika ingin masuk ke dalam kota. Tidak ada pilihan lain, ia pun akhirnya membayar uang jalan tersebut. Setelah masuk ke dalam sana, terlihat kalau tempat itu lumayan ramai. Xiaoyan rupanya berniat untuk membeli sebuah peta, karena peta yang diberikan gurunya itu tidak memiliki rute yang tepat dari dataran besar domain hitam. Saat itu, Xiaoyan melihat seorang pedagang bernama Duoma yang akan dirampok oleh beberapa orang.
Di sini gurunya meminta Xiaoyan untuk cepat pergi agar tidak terlibat masalah. Namun setelah meminta maaf dan akan pergi, ia malah dihadang oleh mereka. Mereka lalu memaksa Xiaoyan untuk menyerahkan semua barang-barangnya. Namun karena menolak, pertarungan pun akhirnya terjadi. Dengan sangat mudah, Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka semua. Saat akan pergi, Douma mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Melihat kemampuan Xiaoyan yang sangat hebat, ia pun mengundangnya untuk minum. Ia ternyata tahu kalau Xiaoyan akan pergi ke kota Black Mark. Ia menjelaskan kalau sebentar lagi di sana akan mengadakan pelelangan. Dan sebagian besar orang yang lewat sini ingin pergi ke sana untuk mencari harta. Ia mengatakan kalau tempat ini seringkali terjadi badai hitam, dan karena tujuan mereka sama, ia pun mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama dengan alasan menyewa Xiaoyan sebagai pengawalnya. Setelah Yao mengatakan kalau dia hanya pedagang biasa, ia pun akhirnya setuju. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan. Sambil menunjukkan sebuah peta, Douma menjelaskan tentang situasi domain Black Corner kepada Xiaoyan. Kota Black Mark ternyata tepat berada di sebelah Akademi Jianan yang dikendalikan oleh faksi kuno yang disebut 8 gerbang. Pemimpin mereka adalah Yuan Yi, yang memiliki kekuatan yang masuk dalam 10 besar daftar hitam atau peringkat praktisi yang ada di domain Black Corner. Ia tidak tahu siapa peringkat ke-1 dan keduanya. Yang ia tahu hanya peringkat ketiga, yaitu seorang praktisi yang berada di puncak Do Emperor bernama Han Feng atau lebih dikenal sebagai Kaisar Obat. Mendengar nama itu, Yao Lao seketika bereaksi. Tiba-tiba saja muncul badai hitam yang membuat mereka menjadi panik. Mereka kemudian mencari tempat sembunyi dan juga mengikat kereta kuda mereka. Saat itu, Douma diterpa oleh badai hitam, namun beruntung ada Xiaoyan yang langsung menolongnya. Merasa ada sesuatu yang akan datang, Yao Lao kemudian menyuruh Xiaoyan untuk sembunyi. Di tengah badai tersebut terlihat tubuh jiwa yang sepertinya tengah dikejar oleh sesuatu. Xiaoyan menyadari kalau tubuh jiwa itu sama seperti gurunya, namun dengan tingkatan yang berada di tingkat Dew Spirit. Ternyata yang mengejarnya itu adalah sosok yang sangat menyeramkan, dan dia berencana akan membunuh tubuh tersebut. Tidak ada cara lain, ia pun akhirnya memilih untuk bertarung. Namun semua serangan yang dikeluarkannya itu sama sekali tidak mempan. Sampai akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Tidak peduli seberapa kuat dia semasa hidup, namun selama menjadi tubuh jiwa, dia hanya akan menjadi mangsa bagi aula jiwanya. Kemudian ia pun langsung menghisap tubuh jiwa tersebut. Xiaoyan yang dari tadi melihat kejadian itu ternyata diketahui oleh sosok tersebut. Namun setelah melihat tidak adanya tubuh jiwa, sosok itu pun akhirnya pergi. Saat Xiaoyan bertanya kepada gurunya, ia pun tidak mendapat jawaban sama sekali. Setelah keadaan sudah kembali normal, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Xiaoyan yang masih bertanya-tanya mengenai sosok tersebut, gurunya pun akhirnya bicara. Ada beberapa hal yang awalnya ingin ia beritahu ketika Xiaoyan sudah menjadi lebih kuat. Ternyata orang yang ada di belakang sosok itu sangat kuat, bahkan ia sendiri tidak berdaya jika harus melawannya.
Gurunya pernah mengatakan kalau praktisi kuat yang di benua Qi bagaikan sebuah awan. Mereka juga telah banyak menciptakan kekuatan aneh, dan aula jiwa adalah salah satunya. Mereka sangat kuat dan misterius dengan menghususkan diri dengan mencegah tubuh jiwa sepertinya. Ternyata alasan kenapa Yao Lao bisa berada di dalam cincin hitam, ternyata ia dulu bersembunyi saat dikepung oleh mereka. 透过他们的围杀夺入这枚幽瓮。幸存至今，我一心想要赶快。 Sekarang ia sangat ingin dibangkitkan karena takut jika sampai mereka bisa menemukannya. 复活就是鸡蛋他们找上门。 Mendengar semua itu, Xiaoyan berjanji akan segera mendapatkan Valen Heart Flame secepat mungkin agar tubuh gurunya bisa dimurnikan. Yao Lao hanya bisa bergantung pada Xiaoyan karena begitu ia muncul, mereka pasti akan langsung menjeratnya. 我再出现。 Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kota Blackmark untuk mengikuti pelelangan harta yang diselenggarakan oleh penguasa wilayah di sana yang disebut 8 gerbang. Saat itu terlihat para Kurawa yang berasal dari Sekte Darah, dan kedatangan mereka ke sana yaitu untuk mengikuti pelelangan harta. Xiaoyan kemudian masuk ke dalam dengan memakai jubah hitam. Ia ternyata diminta oleh gurunya untuk memurnikan pil roh hijau yang nantinya akan dijual di pelelangan untuk mengumpulkan koin emas agar bisa membeli bahan obat pil ungu pemulih roh. Karena Xiaoyan sangat ingin mendapatkan Valen Heart Flame, maka ia harus menyiapkan pil kelas 6 dan juga pil roh bumi. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu jamur api inti bumi, rotan surgawi kayu hijau, buah air api kumis naga, dan yang terakhir yaitu inti iblis atribut air peringkat 6. 那可是能与斗皇匹敌的。 Diketahui bahwa itu adalah binatang iblis peringkat 6 yang dapat menyaingi Do Emperor. Saat akan masuk ke rumah lelang, tiba-tiba semua orang ketakutan saat Sekte Darah yang dipimpin oleh Fan Ling berjalan dengan sangat angkuh. Xiaoyan mengetahui kalau dia berada di tingkat Dao Spirit dan dia terlihat masih sangat begitu muda. Sekte Darah ternyata mempunyai dendam dengan penguasa di tempat ini. Mereka bertanya-tanya mengapa dia berani datang ke tempat ini. Alasannya cukup sederhana, karena ayahnya itu merupakan orang terkuat peringkat kelima dalam daftar hitam. 变态的家伙，中间那人就是血宗的首宗主范灵吗？ Saat itu, seorang wanita tidak sengaja terjatuh dan menghalangi jalan mereka. Dengan sangat ketakutan, wanita itu kemudian meminta maaf. Fang Lin hanya bilang kalau lain kali harus lebih berhati-hati. Namun saat kembali melanjutkan perjalanan, ia malah menyuruh bawahannya untuk membunuh wanita tersebut. Muka sama kelakuan sama-sama serem ya. 这鬼脸朝米特家族版本。 Setelah masuk ke rumah lelang, Xiaoyan menemui juru penilai berniat untuk menjual ketiga pil yang telah ia murnikan. 我有东西想要委托贵场拍卖。 Awalnya ia bilang kalau nilainya kurang dari 100.000 koin emas maka jangan mengganggu waktunya. Namun setelah mencium aroma dari pil roh hijau, sikapnya pun mulai sedikit berubah. 雅体温厚纯正， Xiaoyan kemudian menyuruh kakek tua itu untuk melihat botol yang satunya. Setelah tahu bahwa itu adalah barang bagus, ia pun langsung mendadak baik. 三轮清零，这位上侠，老夫有意无助，怠慢了啊！来来来，快去做。 Begitu meminum pil itu, maka tidak hanya memecahkan hambatan kultivasi, melainkan juga dapat meningkatkan kekuatan sampai 3 bintang. 我修炼障壁，还能飙升3星实力，您请用茶。 2 botol pil roh hijau akan dilelang dengan harga awal 300.000 koin emas, sedangkan pil roh hijau 3 pola akan dilelang dengan harga awal 700.000 koin emas. Kemudian Xiaoyan diajak masuk ke acara pelelangan. 客官，里面请。 Sebelum acara lelang dimulai, terlihat banyak orang yang sudah berdatangan untuk menghadiri acara lelang tersebut.
Fan Ling dan tetua sekte darah kemudian masuk ke dalam dengan tempat duduk yang sudah dipersiapkan. Di sana juga terlihat tetua Qinglin yang berasal dari sekte Mansion Ular Langit. Selain itu ada juga Moerhan yang berasal dari makam kerangka hitam. Melihatnya ada di sana, Fang Lin selalu merasa gelisah setiap kali melihat Xiao Yan. Tetua sekte bilang mungkin itu hanya ilusi saja dan tidak usah terlalu khawatir. 宿主是错觉吧？我们血宗的功法极其阴寒。 Ternyata maksud kedatangan mereka yaitu memiliki niat jahat. Karena jika sampai mereka tidak mendapatkan harta yang mereka inginkan, maka mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh siapa saja yang berhasil mendapatkan harta di pelelangan tersebut. 绝对走不出黑影城10里之外。 各位九资料，我们把咱们所主此的这一次 Tak lama kemudian, juru lelang akhirnya datang dengan menggunakan sebuah topeng. Tanpa basa-basi busuk lagi, pelelangan pun akhirnya dimulai. 现在开始。 Harta pertama merupakan 2 buah pil yang tadi dibuat oleh Xiao Yan. Melihat banyak orang yang menawar pil itu, Xiao Yan merasa kalau uangnya itu akan cepat terkumpul untuk membeli bahan obat. Fang Lin ternyata tertarik dengan pil itu dan menawar dengan harga 550.000 koin emas. Moerhan yang tidak mau kalah kemudian menawar dengan harga 600.000. 60万， Karena si Fang Lin ini terus menawar, ia pun jelas tidak mau kalah dan kembali menawar dengan harga 1 juta. Saat pil itu akan terjual, tiba-tiba tetua sekte menawar dengan harga 1,5 juta. 150万。 Nah, ternyata Moerhan sudah mengendalikan tetua sekte agar ia menawar dengan harga segitu. 林领单，一共300万。该死的！ Harta kedua yang akan dilelang yaitu pil roh hijau 3 pola. Juru lelang membukanya dengan harga 700.000 koin emas. Qinglin, Fang Lin, dan juga Moerhan saling bersaing untuk mendapatkan harta tersebut. Pada akhirnya, pil itu berhasil dimenangkan oleh Qinglin dengan harga 1,5 juta. 50万赔的。 Saat itu, Yolo mengingatkan Xiao Yan kalau dulu ia pernah bertarung dengannya. 这女人也来跟我抢清零单。 Barang lelang selanjutnya mungkin agak sedikit aneh, bahkan mereka saja tidak tahu apa fungsinya. Nah, barang lelang yang dimaksud ternyata potongan sebuah peta. 竟然要我！ Xiao Yan sangat beruntung karena bisa menemukan pecahan peta yang mencatat lokasi untuk memurnikan api lotus iblis. Orang-orang yang melihat peta itu menganggap harta yang tidak berguna. Namun dari teksturnya, juru lelang sangat yakin kalau ini adalah bagian dari peta kuno yang dapat membantu menemukan harta karun kuno. Juru lelang kemudian membuka harga awal 100.000 koin emas. Tanpa pikir panjang, Xiao Yan kemudian menawar peta tersebut. Saat peta itu akan menjadi milik Xiao Yan, Fang Lin tiba-tiba menawar dengan harga 130.000. 13万，15万，20万。 Saat akan menawar dengan harga yang lebih tinggi, Yao Lao meminta untuk tidak menawar lagi karena kalau tidak nilai pecahan dari peta ini akan terungkap. 从眼前溜走。既然他想要，那便暂时给。 Jika dia menginginkan peta itu, maka berikan dulu padanya. Lagi pula, dia tidak akan mungkin bisa menemukan rahasianya. 恭喜本少宗主，赔个钱。 Dalam pelelangan itu, Xiao Yan berhasil mendapatkan jamur api inti bumi. 有了地心火之，距离炼制地领带又近了一步。 Barang lelang selanjutnya yaitu langkah 3.000 petir. 5000雷锋。 Mempelajari keterampilan ini, maka dapat merubah bentuk tubuh secepat kilat. 宝贝，老子要定了。
Xiaoyan merasa heran karena ada seseorang yang melelang keterampilan bertarung dengan tingkatan yang seperti itu. Ternyata barang lelang yang ada di domain Black Corner kebanyakan barang curian yang didapat dengan cara ilegal. 不敢修炼，又怕被人发现，便只能拿出来拍卖了。 Tidak ingin harta itu dimiliki oleh orang lain, Moerhan langsung menawar dengan harga 5 juta. 500万金币。下次就 Qianlin ikut menawar dengan harga 5,1 juta. 人有意，我也不能闲着。520万。 Tidak mau kalah, Moerhan menawar dengan harga 8 juta. Ternyata 8 juta itu setara dengan pendataan beberapa tahun keluarga Mid-Earth. Pada akhirnya, harta itu pun dimenangkan oleh Moerhan dengan harga 10 juta koin emas. 1000万，黑枯木果然是财大气。哼，这点财力在黑角域中也算一阶斗技3000雷动。黑枯木摩尔汗增。 Saat akan menjual barang lelang yang terakhir, para penjaga tiba-tiba berdatangan untuk menjaga harta tersebut. Kemudian lampu dipadamkan dan sebuah penghalang diaktifkan. Saat penghalang diaktifkan, Yao Lao merasakan beberapa nafas tersembunyi yang ada di pelelangan. Salah satunya kekuatannya itu hampir setara dengan Hai Bodong. Dan pastinya itu adalah pemimpin dari 8 gerbang yang turun tangan. Melihat dingin yang berasal dari kotak itu, ia menduga jika itu adalah sebuah pil dan nilainya bisa saja melampaui keterampilan kelas bumi. Hal itu mungkin saja karena pemurnian pil kelas 7 sangatlah sulit. Ketika berhasil memurnikan akan memicu fenomena langit dan bumi seolah kiamat akan datang. Di benua ini sangat jarang sekali ada alkemis yang bisa memurnikan pil tersebut. 成功的炼药师如凤毛麟丝配卖炼，压走包袱，而这些人如今无不是一代。 Dugaannya ternyata benar karena isi dari kotak tersebut adalah sebuah pil kelas 7, yaitu pil naga mistik Yin Yang. Bukan hanya mereka, melainkan Yao Lao juga dibuat terkejut dengan pil tersebut. 怎么了？为什么？极品丹药，同样。 Untuk menyempurnakan pil ini dibutuhkan 2 inti binatang iblis naga yang sudah mati kurang dari 7 hari. Selain itu, tingkat iblisnya harus tingkat 6. Kekuatan ajaib dari pil ini bukan untuk meningkatkan secara langsung kekuatan seseorang, namun bisa membuat seseorang bertahan setelah menerobos. 但是头一回听说，是啊，估计起卖价格不低啊。可惜。 Juru lelang kemudian menceritakan kisah Master Feng yang saat itu masih seorang Duenchester bintang 5. Ketika bertarung melawan musuh-musuh lamanya, ia pun terluka parah meskipun dianggap menang. Namun karena menggunakan pil tersebut, hal itu bisa membuatnya bertahan setelah menerobos hingga menjadi praktisi Doveneret. 头头人斗尊强贼，好好练。 Saat itu, Fang Lin menyuruh tetua untuk memberitahu ayahnya mengenai pil ini. Karena ini adalah harta terakhir dan memiliki kekuatan yang sangat hebat, maka koin emas tidak lagi cukup untuk mengukur nilai dari pil ini. Jadi, harga pil ini adalah cukup memenuhi 2 hal pemilik pil ini tanpa syarat, dan kedua hal ini harus dalam kemampuan si penawar. 在金牌在能力范围之内。 尽所有去对付难以战胜的强者或是 Orang yang bisa membuat pil semacam ini seharusnya kekuatannya itu tidak lemah. Saat pelelangan tengah berlangsung, Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk pergi karena dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan tidak akan bisa bersaing untuk bisa mendapatkan pil tersebut. 诸位放心，现在的实力还不足以争夺这。在下是这里的主事胡管事。 Kemudian ia pun menemui manajer Hu yang ada di tempat itu. Dikurangi biaya perbaikan tungku api inti bumi dan juga biaya penitipan, maka Xiaoyan mendapatkan koin emas senilai 930.000.
这手续费可真不便宜。 Setelah itu, ia pun langsung pamit pergi. Namun, manajer Hu mengatakan kalau ketua gerbang sangat tertarik dengan Xiao Yan. Di sini, ia pun menolak dengan alasan ada urusan lain dan tidak bisa tinggal terlalu lama. 在下还有一些事，不便久留。 Tak lama setelah itu, Yuan Yi yang merupakan penguasa wilayah itu kemudian menanyakan identitas Xiao Yan. Manajer Hu mengatakan kalau Xiao Yan bersembunyi terlalu dalam dan dia masih belum tahu identitasnya. 拿出3枚签名单，说明他极有可能是一名高阶的。 Yuan Yi kemudian menyuruh untuk mengirim seseorang guna mengetahui identitas Xiao Yan. Jika mereka bisa merekrut seorang alkemis tingkat tinggi seperti Xiao Yan, maka mereka tidak perlu takut lagi pada Kaisar Obat. 杨雪龙丹的交接手续，那东西太贵重了。 Yao memberitahu kalau Xiao Yan tengah diikuti dari belakang. Saat itu mereka pun kehilangan jejak setelah Xiao Yan melepaskan jubahnya. Yao Lao ternyata sudah mengunci nafasnya si Fang Lin dan ia pun menyuruh Xiao Yan cepat menyusul untuk mendapatkan sobekan peta tersebut. 土必须弄到手。明白，老师。 Setelah acara pelelangan selesai, Qinglin meminta bawahannya untuk berhati-hati karena perjalanan pulang mereka kali ini pasti akan sangat berbahaya. 师弟， Saat tiba di tengah hutan, mereka pun sadar sedang diikuti. Qinglin kemudian mengeluarkan ularnya untuk mengetahui siapa yang mengikuti mereka. Tiba-tiba saja mereka diserang. Dengan cepat, ia pun segera menggunakan pelindung. Ternyata yang menyerang mereka itu adalah sekte darah. Tetua sekte meminta secara paksa agar Qinglin menyerahkan pil naga mistik yang didapat saat pelelangan tadi. 长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。 Karena menolak, tetua sekte akhirnya menyerang dengan mengendalikan para murid dari sekte darah. Terlihat kalau murid yang dikendalikannya itu seakan tidak bisa mati. 考虑清楚了没有？是你主动交出丹。 Xiao Yan yang berada tidak jauh dari tempat pertarungan mereka kemudian diberitahu kalau di depan sana banyak sekali nafas yang kuat. 这个气息，难道是？ Dengan tekniknya, Qinglin berhasil membunuh para murid dari sekte darah. Bahkan dia juga berhasil menjatuhkan si tua bangka ini. Saat dia akan dibunuh, tiba-tiba muncul ribuan kelelawar yang langsung membunuh mereka. Ternyata ribuan kelelawar itu adalah Fan Lo, ketua sekte darah. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia pun mampu menjatuhkan Qinglin dengan mudah. Kemudian, ia pun meminta untuk segera menyerahkan pil naga mistik. 阴阳玄龙丹，留你。 Xiao Yan terkejut melihat sosok praktisi Do Emperor. Yao Lao memberitahu kalau nafasnya sudah disembunyikan, jadi dia tidak akan bisa menemukan Xiao Yan. Tak lama kemudian, Fang Lin juga muncul di sana. Qinglin mengancam akan menghancurkan pil naga mistik jika mereka berani mendekat. Jika sektenya tidak bisa mendapatkan pil ini, maka mereka juga tidak bisa mendapatkannya. 让你生不如死。阴阳玄龙丹变成粉末。 Saat pil itu akan dihancurkan, Fan Lo berhasil merebut pil itu dari tangannya. Setelah itu, ia pun menyuruh anaknya untuk membawa pil ini terlebih dahulu. Kemudian, ia pun memerintahkan mereka untuk mengawal anaknya kembali ke kota Muzi.
Meskipun tahu kalau dia bukanlah lawannya, namun dia tidak takut sama sekali. Dengan menggunakan kekuatan penuh, ia pun menyerang si iblis ini. Sementara itu, Yao Lao memintanya untuk mengikuti si Fanglin. Melihat pertarungan itu, Xiaoyan sangat ingin membantu tetua Qinglin. Namun hal itu akan percuma saja karena di domain ini hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Saat itu bawahannya melapor jika makam kerangka hitam berada di depan. Mengetahui total mereka ada 6 orang, ia pun berniat untuk menyerang. Namun si tua bangka ini bilang kalau prioritas utama mereka yaitu membawa kembali pil naga mistik. Meskipun itu adalah perintah dari ayahnya, namun dengan sikap serakahnya ia pun tetap akan menyerang orang-orang dari makam kerangka hitam. 出了篓子，本少爷顶火烤。 Yao Lao mengatakan kalau hal itu akan menjadi kesempatan bagus untuk Xiaoyan karena peluang keberhasilannya akan meningkat saat nanti mereka bertarung. 老师说的是。 Sementara itu, Sekte Darah berhasil membunuh orang dari makam kerangka hitam. Saat mencoba untuk kabur, hal itu segera dihentikan oleh tetua sekte. Pada akhirnya, ia pun langsung dibunuh saat itu juga. Setelah membunuhnya, si Fanglin ini mengambil langkah 3000 petir yang didapat saat pelelangan tadi. 3000雷动，终于落到我手中了。 Xiaoyan yang dari tadi terus mengawasi mereka diketahui keberadaannya. Fanglin tahu kalau tujuan Xiaoyan mengikutinya yaitu untuk sobekan peta yang didapat saat di pelelangan. Saat ditanya mengenai rahasia yang ada di peta itu, Xiaoyan jelas menolak untuk memberitahunya. Mendengar itu, ia pun mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Xiaoyan. Mengetahui Xiaoyan berada di tingkat Do Grandmaster bintang 4, Fanglin berniat untuk melawannya. Meskipun sempat diperingati, namun dia tidak peduli dan menyuruh tetua untuk berjaga-jaga. Ia sadar jika Xiaoyan memang kuat, namun ia masih yakin bisa mengalahkannya karena Xiaoyan hanyalah Do Grandmaster. Praktisi Dao Spirit memang hebat, tapi Xiaoyan merasa Dao Qi-nya ada semacam kekosongan. Fanglin lalu menggunakan tapak transformasi tulang darah. Tetua sekte yang melihat itu mengetahui jika ayah Fanglin sudah mewariskan keterampilan bertarung kepada Fanglin. Yao Lao memperingati Xiaoyan untuk berhati-hati karena dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan bukanlah lawan praktisi Dao Spirit. Tanpa diduga, Xiaoyan menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi tingkat pertama, yaitu perubahan teratai hijau. Pada akhirnya, mereka pun saling beradu kekuatan. Di sini ia sadar jika Xiaoyan menggunakan api surgawi yang ternyata api surgawi sangat ditakuti oleh Sekte Darah. Tetua sekte menyarankan untuk segera pergi. Namun Fanglin menyuruh tetua itu untuk menahan Xiaoyan sambil menunggu ayahnya tiba. Saat Xiaoyan mendekati mereka, si Fanglin malah bawa-bawa nama ayahnya. Tetua sekte kemudian turun tangan untuk melawan Xiaoyan. Tanpa diduga, Xiaoyan berhasil membunuh mereka semua. Fanglin yang ketakutan memilih untuk kabur. Namun untungnya ular piton milik Xiaoyan berhasil membunuh si iblis ini. 3
Tiga perubahan api surgawi kekuatannya memang sangat bagus, namun sayang terlalu banyak mengkonsumsi energi. Sementara di sisi lain, Fan Lao yang berhasil mengalahkan tetua Qing kemudian segera pergi menyusul anaknya. 不错啊，有进步，比之前第一次。 Yao Lao mengatakan kalau hal itu tidak buruk jika dibandingkan saat pertama kali Xiao Yan menggunakan tiga perubahan api surgawi misterius. Yao Lao yang merasakan nafasnya si Fan Lao kemudian menyuruhnya untuk cepat pergi. Tak lama setelah Xiao Yan pergi, Fan Lao yang sudah tiba di sana melihat semua bawahannya sudah mati. Dengan perasaan yang cemas, ia pun mencari keberadaan anaknya. Melihat anaknya sudah jadi bangkai, orang tua menangis histeris. Setelah tahu orang yang membunuh anaknya itu siapa, ia pun jelas akan menuntut balas. Sementara itu, Xiao Yan akhirnya tiba di sebuah gua, di mana tempat itu akan aman untuk Xiao Yan beristirahat. Hanya dalam waktu 3 tahun, Xiao Yan berhasil mendapatkan 3 sobekan peta, dan dia hanya butuh 1 sobekan lagi. 我3分残图，毕竟绵妖火又 Xiao Yan kemudian membuka pil naga mistik yang telah ia dapat. Yao Lao menyuruh segera memakan pil itu karena tidak akan aman jika terus disimpan. 吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？ Setelah memakan pil itu, Xiao Yan merasa heran karena tubuhnya sama sekali tidak merasakan reaksi apapun. 他弹药一般，搞得头部一声。好歹这也是奇兵。 Yao Lao mengatakan kalau saat di pelelangan kemarin, pil itu memiliki efek besar yang bisa membuat seseorang bertahan setelah menerobos. Jika Xiao Yan cukup beruntung, maka dia akan mendapat manfaat yang tidak terduga. 这种坚韧性子下来，能让斗宗强。 Mendengar gurunya itu membahas fungsian, Xiao Yan beranggapan jika gurunya sangat akrab dengan orang itu. Gurunya akan memberitahu Xiao Yan secara bertahap tentang urusannya di masa mendatang. Ternyata pil naga mistik terbuat dari inti iblis tingkat 6. Jika cukup beruntung, maka Xiao Yan bisa menyerap sebagian dari energi naga, lalu digunakan dalam keterampilan bertarung yang mirip gelombang suara. Kemudian ia pun segera mengalirkan energi dokinya. Pada akhirnya, Xiao Yan berhasil menyempurnakan pil tersebut. Ia memang berhasil mewarisi energi naga yang dapat mengintimidasi jiwa. Namun dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan tidak dapat mengeluarkan gelombang suara karena akan membahayakan tenggorokannya. 想要弄到手， Dapat mewarisi energi saja itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Keterampilan gelombang suara bisa ia temukan nanti. Xiao Yan merasa jika gurunya itu sangat familiar dengan pil naga mistik, bahkan mengetahui bagaimana cara mendorong energi jiwa yang tersembunyi di dalamnya. 如何逼出隐藏在其中的龙血？ Nah, terungkap bahwa dialah yang sudah menciptakan pil tersebut. Hanya ada 2 orang di seluruh benua yang bisa menyempurnakannya, yaitu dia dan juga muridnya yang durhaka. 就是当年被我视为最完美继承者。 Saat muridnya itu masih bayi, Yao Lao mengeluarkannya dari reruntuhan es dan membesarkannya layaknya orang tua. Bakatnya untuk memurnikan obat tidak lebih lemah dari Xiao Yan, hingga akhirnya ia pun menjadi alkemis terbaik. Namun hanya demi sesuatu, dia malah berkhianat pada gurunya sendiri. 最后，为了一些东西，他选择了背叛。模样，多亏了他的福，他该死。 Di sini Xiao Yan mengatakan kalau dia akan melampaui murid gurunya itu, dan penilaian gurunya sekarang tidak akan salah untuk kedua kalinya. 姐，我会再看错第2次。
Sekarang sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi ke Akademi Jianan dan menemukan Fallen Heart Flame serta memurnikan tubuh gurunya lebih awal. Orang-orang di Akademi Jianan tidak bisa dianggap remeh, jadi gurunya tidak akan muncul terlalu sering karena semuanya bergantung pada kemampuan Xiaoyan sendiri. 想当年，我可是嘴。哦， Malam harinya, Yao Lao meminta Xiaoyan untuk jangan menggunakan sayapnya karena kalau tidak dia akan diserang. 我们从和平镇进入。 Akademi Jianan memang sangat kuat, bahkan dapat menekan orang-orang yang ada di domain Black Corner. Xiaoyan melihat pohon kematian yang membuat semua orang akan merasa ketakutan jika melihat pohon tersebut. 就是让人闻风丧胆的死灵树。 Saat akan masuk ke kota Pinzen, mereka diminta untuk meminum pil yang dibuat khusus oleh pengadilan mereka untuk merasakan aura pembunuh. Tujuannya, jika mereka memiliki niat untuk membunuh, maka akan langsung ketahuan karena tubuh mereka akan memancarkan cahaya merah. 一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红。 Saat giliran Xiaoyan, ia mengatakan kalau dia adalah murid dari Akademi Jianan. Setelah memberitahu namanya dan juga gurunya, ia pun diperbolehkan untuk tidak meminum pil tersebut. 萧炎，是吧？若琳导师，萧炎。 Setelah identitasnya telah dikonfirmasi, Xiaoyan akhirnya akan diantar oleh mereka pergi ke Akademi Jianan. Sebelum pergi, ia sempat diberitahu kalau besok ada kompetisi kualifikasi Akademi Dalam. Kemudian, ia pun pamit pergi. Sementara di Akademi Jianan, Sun Er berhasil mengalahkan senior yang bernama Mo Wen dengan sangat mudah. 承让了。 Pertandingan selanjutnya yaitu Subeng dari kelas 3 tingkat Suan melawan Xiaoyan dari kelas 3 tingkat Huang. Sun Er yang mendengar itu terlihat sangat sedih mengingat pujaan hatinya tak kunjung datang. Para murid menganggap kalau Xiaoyan adalah pria yang tidak bertanggung jawab karena tahun lalu ia juga absen dari kompetisi kualifikasi. 一个带小鼠辈，谁跟你如此？ Seketika raut wajahnya sumringah setelah Sun Er menyadari aura Xiaoyan. Dan benar saja Xiaoyan akhirnya tiba di Akademi Jianan. 王家二班